Halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Tepat saat mulut wanita menggoda itu hendak mencapai leher Shoyen, sesosok tubuh berjubah putih tiba-tiba muncul di belakang Shoyen. Hampir pada saat yang sama, sebuah tangan tua mencengkram leher wanita itu. "Beraninya kau menyentuh anggota klan Shoku? Kau pikir kau siapa?" Ketika suara lelaki tua itu menyebar, kehidupan di mata wanita yang lehernya dicengkram dengan cepat menghilang. Segera setelah itu, lelaki tua itu melambaikan tangannya dan tubuh wanita itu melesat mundur, membuat Suchong yang sedang ditekan oleh Raja Utara terpental. Kemudian, mata lelaki tua itu mendarat pada Moufu dan pria kekar berwajah hijau. Dia dengan santai melambaikan tangannya dan mereka berdua langsung terlempar. Baru pada saat inilah lelaki tua itu menurunkan matanya untuk menatap Shoyen dan Shoshuan. Ketika dia merasakan aura garis keturunan khusus pada mereka berdua, ekspresi terkejut segera muncul di matanya. "Aneh, bukankah hanya ada satu orang? Mengapa kedua orang ini memiliki kekuatan garis keturunan klan Shoku?" Lelaki tua itu bertanya dengan ragu. Ia jelas mencari satu orang, namun sebenarnya ada dua orang di depannya. Yang paling mengejutkannya adalah mereka berdua sama-sama anggota klannya. Jika memang ada kejadian tak terduga selama bertahun-tahun ia meninggalkan klan, mereka seharusnya mengatakannya. Kelompok orang tua itu, mereka sebenarnya tidak memberitahuku sebelumnya ketika sesuatu terjadi. Tunggu saja dan lihat bagaimana aku akan menghadapi kalian semua saat aku kembali. Lelaki tua itu mengerutkan bibirnya dan mengumpat pelan. Tak lama kemudian, matanya kembali menatap kedua orang di depannya. Dengan jentikan tangannya, dua pil obat langsung muncul di telapak tangannya. Sebelum mereka berdua bisa melakukan apapun, ia dengan paksa menyuapi mereka masing-masing satu pil. Pil obat itu langsung meleleh saat masuk ke mulut mereka. Kekuatan obat yang melonjak langsung mengalir ke tubuh Shoyen dan Shoshuan seperti sungai. Mereka terkejut menemukan bahwa pil obat yang diberikan lelaki tua itu dengan cepat menyembuhkan luka-luka di tubuh mereka. Wajah pucat mereka juga berangsur-angsur kembali ke warna kemerahan di bawah pengaruh pil obat. Pil obat ini sungguh kekuatan obat yang dahsyat. Bahkan dengan karakter Shoyen, matanya tanpa sadar memperlihatkan ekspresi terkejut ketika merasakan kekuatan yang terkandung dalam pil obat. Pil obat yang diberikan lelaki tua itu kemungkinan adalah pil obat terkuat yang pernah dilihatnya. Tepat pada saat ini, Moufu yang telah terpental dan terhempas memaksa tubuhnya untuk merangkak perlahan. "Senior, bolehkah aku tahu siapa kamu? Kedua orang ini adalah orang-orang yang ingin dibunuh oleh Master Sekte 10.000 kalajengking kita. Aku harap senior tidak akan ikut campur," ucap Moufu. Meskipun dia terluka parah, dia masih berharap menggunakan nama Sekte 10.000 kalajengking untuk menghalangi ahli misterius ini. Dia percaya bahwa dengan dukungan Sekte 10.000 kalajengking, lelaki tua itu setidaknya akan memberinya sedikit muka. Bagaimanapun, Sekte 10.000 kalajengking adalah salah satu dari 3 sekte besar di wilayah selatan. Mendengar ini, lelaki tua itu mengerutkan kening dan merenung sejenak. Baru kemudian dia berkata, "Oh, Sekte 10.000 kalajengking. Ketika lelaki tua ini lewat terakhir kali, sepertinya aku pernah melihatnya sekilas. Pemimpin sektemu berasal dari klan binatang kalajengking naga racun langit, kan?" ucap lelaki tua itu. "Senior, benar-benar tahu bahwa master sekte kami berasal dari klan binatang naga kalajengking racun langit. Karena itu, kamu juga seharusnya tahu status terhormat seperti apa yang dimiliki binatang naga kalajengking racun langit di dunia binatang ajaib. Oleh karena itu," sebelum Moufu selesai berbicara, lelaki tua itu berbicara dengan wajah meremehkan. "Jadi, master sektemu bukan apa-apa." Kata-kata yang diucapkannya membuat ekspresi Moufu langsung menjadi jelek. Master sekte dari sekte kalajengking hanyalah pion terlantar dari klan binatang kalajengking naga racun langit. Jika dia adalah anggota klan binatang kalajengking naga racun langit, kata-kata ini mungkin berguna. Namun, kamu tidak layak. Begitu dia selesai berbicara, lelaki tua itu membalikkan tangannya dan menamparnya. Moufu dan 2 orang lainnya di sampingnya, yang juga terluka parah, langsung hancur berkeping-keping. Setelah membereskan mereka, tatapan lelaki tua itu sekali lagi kembali ke Shoyen dan Shoshuan di hadapannya. "Baiklah, karena orang tua ini sudah membantumu mengatasi masalah dan meminum pil obatku, sekarang kau boleh memberitahuku, siapa Shoyen?" ucap lelaki tua itu. "Junior ini adalah Shoyen. Bolehkah aku bertanya apa yang diinginkan senior?"
Setelah menyaksikan kekuatan mengerikan yang baru saja ditunjukkan lelaki tua itu, Xiaoyan tentu saja tidak berani melakukan trik apapun. Selain itu, setelah lelaki tua itu muncul, dia samar-samar dapat merasakan rasa keakraban yang tidak dapat dijelaskan dari lelaki tua itu. Orang tua itu berhenti sejenak ketika mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia menjadi agak terkejut. Sebelumnya, dia telah mendengar tentang prestasi pertempuran Xiaoyan yang mengejutkan di mana-mana. Namun ternyata, Xiaoyan yang dipikir seorang raja asal rupanya masih di tingkat pengembalian asal. Kau Xiaoyan, kalau begitu. Lelaki tua itu mengalihkan pandangannya pada Xiao Xuan. Aku Xiao Xuan, ucap Xiao Xuan. Jawaban Xiao Xuan tentu saja mengejutkannya. Ini karena klan Xiao sama sekali tidak mengkonfirmasi bahwa ada 2 orang. Terserahlah, karena kalian berdua bermarga Xiao, ikutlah denganku. Ada seseorang yang menunggumu. Orang tua itu tidak mau repot-repot memikirkannya lagi. Dia menggelengkan kepala dan melambaikan tangannya. Sebuah kekuatan tak kasat mata segera mengangkat mereka berdua dan dia hendak pergi. Dan Xiao Xuan langsung menjadi bingung saat melihat ini. Terlepas dari apakah lelaki tua itu baik atau jahat, mereka tidak dapat menerima dia membawa mereka pergi tanpa alasan. Senior, bolehkah aku bertanya siapa kamu dan mengapa? Sebelum kata-kata dari mulut Xiaoyan terdengar, lelaki tua itu tiba-tiba tertawa. Hehehe, pernahkah kamu mendengar tentang klan Xiao di wilayah tengah? Wajahnya dipenuhi dengan kesombongan saat dia mengajukan pertanyaan kepada Xiaoyan. Ekspresi wajahnya seolah-olah dia sedang membanggakan harta karunnya yang paling berharga. Xiaoyan dan Xiao Xuan terkejut ketika mendengar kata-kata ini. Setelah itu, mereka menggelengkan kepala karena bingung. Mereka belum pernah mendengar tentang klan Xiao sejak mereka tiba di benua Yuanwu. Bahkan Wu Jin tidak pernah menyebutkannya kepadanya. Bagaimana dia bisa mengerti ketika lelaki tua ini tiba-tiba menyebutkannya? Tidak apa-apa jika kau tidak tahu. Aku Xiao Mingyuan, seorang tetua klan Xiao. Aku diperintahkan oleh tetua pertama untuk membawamu kembali ke klan. Setelah bertahun-tahun, akhirnya aku menemukanmu. Jika kau masih belum mengerti, maka patuhilah dan kembalilah bersamaku. Kau akan mengerti saat kau kembali. Setelah berbicara, Xiao Mingyuan dengan lembut mengetuk tanah dengan ujung kakinya dan bersiap untuk pergi. Senior, mohon maafkan aku karena tidak dapat kembali bersamamu. Pada saat berikutnya, aura di tubuh Xiaoyan melonjak keluar guna melepaskan diri dari kendali Xiao Mingyuan. Dia buru-buru mundur. Xiao Xuan juga buru-buru menggunakan kekuatan jalan agung dan mundur bersama Xiaoyan. Tidak peduli apapun, dia akan memilih untuk berdiri di posisi Xiaoyan, terlepas dari siapa pihak lain atau status apa yang mereka miliki. Nah, apakah kamu tidak percaya padaku? Xiao Mingyuan mengerutkan keningnya saat melihat penolakan ini. Dia tentu saja bisa mengerti jika Xiaoyan tidak mempercayainya. Namun, Xiaoyan berani melawan kekuatannya di depannya. Ini jelas merupakan tekad pihak lain. Xiaoyan bertekad untuk tidak pergi bersamanya. Bukannya aku tidak percaya padamu, senior. Namun, aku tidak bisa pergi bersamamu. Aku harap kau bisa mengerti. Ekspresi Xiaoyan tampak serius saat ia menangkupkan kedua tangannya ke arah Xiao Mingyuan. Sikapnya penuh hormat. Mustahil untuk mengatakannya jika ia tidak mempercayai kata-kata Xiao Mingyuan. Jika Xiao Mingyuan benar-benar berniat untuk menyakitinya, Xiaoyan tidak akan mampu melawan dengan kekuatannya. Namun, jika memang seperti yang dikatakan Xiao Mingyuan, dan Xiao Mingyuan benar-benar ingin membawanya kembali ke klan Xiao, Xiao Mingyuan kurang lebih akan memberikan rasa hormat kepada Xiaoyan. Jika tidak apa-apa jika ia tidak kembali ke apa yang disebut klan Xiao. Kalau kau tidak kembali bersamaku, bagaimana aku bisa melapor kepada atasanku? Lagi pula, bahkan jika kau tidak kembali bersamaku, pasti ada alasannya. Sikap Xiaoyan membuat Xiao Mingyuan ragu-ragu. Dia bukan orang bodoh. Klan itu sangat menghargai orang di depannya. Saat itu, dia telah menggunakan kristal darah suci untuk melihat dengan jelas bahwa garis keturunan tingkat dewa adalah sesuatu yang dapat mempengaruhi nasib seluruh klan Xiao. Jika dia membuat Xiaoyan atau Xiao Xuan merasa bertentangan dengan klan Xiao, bukankah semua yang telah dilakukan sia-sia? Masih ada orang yang sangat penting yang menunggu kabar dariku. Karena itu, aku harus kembali. Aku harap kamu bisa memenuhi keinginanku, ucap Xiaoyan. Orang yang dibicarakan Xiaoyan tentu saja adalah dokter peri kecil. Dokter peri kecil tidak mau berpisah dari lembah api berkorbar kali ini. Sebelum mereka berpisah, mereka berdua telah sepakat untuk bertemu dengannya di lembah api berkobar. Dia tidak bisa mengingkari perjanjiannya dengan dokter peri kecil karena ada klan yang masih belum jelas baginya. Xiao Mingyuan tidak dapat menahan tawa ketika dia merasakan ekspresi rumit di mata Xiaoyan. Sepertinya kamu orang yang sentimental. Aku bisa menjanjikannya padamu. Tapi, sebelum Xiaoyan sempat menunjukkan ekspresi gembira, Xiao Mingyuan kembali membuka mulutnya. Ia menatap Xiao Xuan dan berkata, "Tidak apa-apa jika kau tidak ikut denganku, tetapi yang bernama Xiao Xuan.
Kau harus ikut denganku. Kalau tidak, kepada siapa aku akan melapor jika kalian berdua pergi. Dengarkan baik-baik. Tidak ada ruang untuk diskusi. Salah satu dari kalian harus ikut denganku. Kalimat terakhir Xiao Mingyuan telah mengganggu pikiran terakhir mereka berdua. Xiaoyan tentu saja tidak puas dengan ini. Dia ragu-ragu sejenak. Sebelum dia bisa membuka mulutnya, Xiao Xuan di sampingnya tersenyum. Tangannya dengan lembut menepuk bahu Xiaoyan dengan cara menenangkan. Dia melangkah maju 2 langkah, membungkuk hormat kepada Xiao Mingyuan dan berkata, "Kalau begitu, aku akan mengikuti senior kembali," ucap Xiao Xuan. "Leluhur." Xiaoyan di sampingnya langsung menunjukkan ekspresi enggan saat kata-kata ini diucapkan. Mereka berdua telah bersama begitu lama. Sekarang Xiao Xuan akhirnya menemukan kembali tubuh fisiknya. Dia akan meninggalkannya dengan cara seperti itu. Hal ini benar-benar membuat Xiaoyan tidak tahan lagi. Hahaha, tidak perlu khawatir. Kita tidak akan pergi ke sarang naga atau sarang harimau. Paling-paling, kita akan bertemu lagi saat kau mencapai wilayah tengah di masa depan, ucap Xiao Xuan. Hahaha, benar sekali, anak kecil. Kau harus datang ke wilayah tengah di masa depan. Meskipun benua ini besar, kau hanya akan dapat melihat para ahli sejati dari benua ini ketika kau mencapai wilayah tengah. Jika kau benar-benar ingin membandingkan apa yang disebut 3 sekte dari wilayah selatan hanyalah faksi kelas 3 di wilayah tengah. Xiaoyan mengangguk saat mendengar ini. Jika dia harus membuat pilihan seperti itu, dia harus pergi ke klan Xiao di wilayah tengah di masa depan. Xiao Mingyuan membawa Xiao Xuan pergi. Hanya Xiaoyan yang tersisa selama sisa perjalanan. Namun, untungnya dia akan mencapai hutan maple api setelah melewati gua racun. Kemungkinan besar, dia tidak akan menemui masalah apapun selama perjalanan yang tersisa. Xiaoyan merasa sedikit tidak nyaman tanpa Xiao Xuan di sisinya. Ketika dia baru saja tiba di dunia ini, orang yang paling dekat dengannya adalah Xiao Xuan. Mereka tidak hanya berasal dari benua yang sama, tetapi mereka juga merupakan saudara-saudara. Sekarang, setelah klan Xiao dari wilayah tengah tiba-tiba muncul, tidak dapat dihindari bagi Xiaoyan untuk menyimpan dendam di dalam hatinya. Namun, bagaimana dengan itu? Bisakah dia menghentikan Xiao Mingyuan? Karena Xiao Mingyuan sudah pergi, ia harus mempercepat perjalanannya. Ia harus menemukan Ye Honglian dan meningkatkan kultivasinya sesegera mungkin. Seperti yang dikatakan Xiao Mingyuan, dibandingkan dengan wilayah selatan, wilayah tengah adalah tempat berkumpulnya para ahli sejati di benua ini. Jika ia bertemu Xiao Xuan lagi, ia harus pergi ke wilayah tengah. Dengan demikian, meningkatkan kultivasinya sesegera mungkin menjadi proses yang tak terelakkan bagi Xiaoyan. Tentu saja, ini bukan hanya untuk Xiao Xuan, ada lebih banyak lagi seperti Sun Er. Setelah melewati gua racun, Xiaoyan melihat hutan pegunungan merah menyala di selatan dari jauh. Sekilas, itu benar-benar tampak seperti hamparan api yang besar sedang menyala. Apakah itu hutan maple api? Betapa indahnya. Xiaoyan tidak dapat menahan diri untuk berseru saat melihat pemandangan ini, dan ekspresi pada matanya yang hitam pekat berangsur-angsur menjadi serius. Menurut leluhur Fentian, hutan maple api adalah tempat terlarang di ujung selatan. Tak seorang pun yang telah menjelajah jauh ke dalam hutan maple pernah kembali. Bahkan ada ahli di alam raja asal yang telah mencoba memasuki hutan maple api, tetapi mereka juga tidak pernah kembali. Justru karena inilah, hutan maple api menjadi terkenal dan menjadi tempat terlarang di hati setiap orang di selatan ekstrim. Sekarang, Xiaoyan ingin menjelajah ke tempat terlarang di selatan ekstrim, hutan maple api. Tetapi sebelum itu, ada hal lain yang harus dilakukannya. Setelah menoleh untuk melihat gua racun di belakangnya dan memastikan tidak ada yang mengejarnya, Xiaoyan duduk bersila di udara dan perlahan menutup matanya. Jantungnya perlahan menjadi tenang saat dia merasakan aliran aura di dunia. Setelah beberapa pertempuran besar, Xiaoyan sudah samar-samar merasakan bahwa langkah pemusnah langitnya akhirnya bisa maju selangkah lagi. Dia berencana untuk menggunakan sedikit waktu ini untuk memungkinkan langkah pemusnah langitnya mencapai tahap Lingyun, tingkat lanjut. Sebelum dia memasuki hutan maple api, ini akan menjadi peningkatan lain dalam kekuatannya secara keseluruhan. Pada saat itu, kemungkinan besar dia tidak perlu takut lagi bahkan ketika menghadapi ahli biasa di kelas raja asal. Setelah Xiaoyan tenang, semua yang ada di dunia, entah itu angin, pasir, atau awan yang bergerak, semuanya menjadi jelas. Tubuh Xiaoyan tidak bergerak. Namun, ada bayang-bayangan yang muncul di seluruh langit. Bayangan-bayangan itu berulang kali menghilang, menggumpal, menghilang, dan menggumpal lagi. Ini berlanjut sampai semua bayangan itu menjadi nyata. Mata Xiaoyan yang tertutup rapat baru terbuka ketika langit menjadi gelap. Begitu dia membuka matanya, pusaran angin yang tak terlihat tiba-tiba menyapu ke segala arah dengan Xiaoyan sebagai pusatnya. Segala sesuatu di dunia tersapu bersih. Tidak ada pasir atau debu di udara.
Semuanya sebening cermin dan semua kabut telah dibersihkan. Sesaat kemudian, tubuh Shoyan yang sedang duduk bersila di ruang kosong perlahan menghilang diterpa angin. Shoyan berdiri di luar hutan mapel api dengan jubah hitam. Ia mengangkat matanya untuk melihat hutan pegunungan merah menyala yang tak terbatas di hadapannya. Setelah berkeliling selama beberapa hari, ditambah dengan pertempuran terus-menerus, dia akhirnya tiba di luar hutan mapel api. Apakah dia bisa menemukan Yi Honglian atau tidak? Shoyan harus pergi ke hutan mapel api untuk mengetahuinya. Setelah menghela nafas panjang, Shoyan mengerahkan seluruh tenaganya dan terbang menuju hutan mapel api. Namun, setelah terbang sejauh 1000 mil, dia tetap tidak melihat sesuatu yang aneh. Dia hanya merasa bahwa hutan mapel api di depannya sangat luas dan tak terbatas. Tidak peduli bagaimana dia terbang dan mencari, dia tidak dapat menemukan jejak api surgawi. Bahkan ketika dia menggunakan api surgawi untuk mencari jejak Yi Honglian, itu tidak memberikan efek sedikit pun. Tidak hanya tidak ada aura api surgawi di tempat ini, dia juga tidak dapat merasakan aura binatang ajaib. Tempat ini benar-benar seperti yang dikatakan dunia luar. Meskipun itu adalah hutan pegunungan, itu adalah tanah kematian. Tidak ada manusia atau binatang ajaib. Namun, pada saat ini juga, perubahan sekali lagi muncul antara langit dan bumi. Aura menakutkan tiba-tiba turun ke kepala Shoyan. Semua ini terjadi begitu cepat sehingga dia benar-benar lengah. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membalas. Seluruh tubuhnya terbanting keras ke hutan pegunungan di bawahnya. Sebuah kekuatan tak terlihat menghancurkan pohon-pohon merah di sekitarnya dan membuat tanah berterbangan. Saat tubuh Shoyan jatuh ke tanah, dia buru-buru menggunakan teknik gajah raksasa. Mengandalkan tubuh emasnya, dia memblokir aura menakutkan ini. Hah? Kau benar-benar mampu menghalangi aura dan tekananku. Kau memang punya kemampuan. Tidak heran, bahkan orang-orang dari 2 sekte besar tidak mampu menaklukkanmu. Namun, karena aku sendiri yang mengambil tindakan hari ini, Shoyan, terimalah takdirmu dengan patuh. Suara yang penuh dengan kewibawaan bergema di langit. Ketika Shoyan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Dia melihat seorang pria bertopeng yang seluruh tubuhnya ditutupi jubah hitam, perlahan-lahan mengulurkan tangannya ke langit. Kelima jarinya meraih dan kekuatan tak terlihat segera mengendalikan tubuh Shoyan. Tubuh emas yang diaglomerasi oleh teknik gajah raksasa juga secara bertahap hancur di bawah kekuatan ini. Orang di depannya berkali-kali lipat lebih kuat dari kelompok Suchong. Namun, hal yang paling penting adalah bahwa orang ini, Aula Hantu. Orang yang menyerang tidak diragukan lagi adalah Aula Hantu. Hahaha, apa kau mengenaliku? Memangnya kenapa? Dengan dirimu yang sekarang, kemampuan apa yang kau miliki untuk bisa lolos dari telapak tanganku? Suara tawa kembali terdengar di telinga Shoyan. Hampir bersamaan dengan kata-katanya, kekuatan yang menyelimuti tubuh emas Shoyan tiba-tiba meningkat. Seketika, suara ledakan terdengar. Teknik gajah raksasa yang selama ini berhasil telah hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, seteguk darah segar menyembur keluar dari mulut Shoyan. Hahaha, selanjutnya, mati. Akan tetapi, saat orang dari aula hantu itu tengah tertawa dingin, kekuatan dahsyat yang menembus awan di langit menghancurkan kendali orang itu atas Shoyan. Apakah kau telah meminta izin kepada raja ini untuk membunuh di hutan mapel api? Sosok Shoyan segera mundur dengan cepat setelah tekanan di sekitarnya hilang. Pada saat ini, bayangan besar tiba-tiba menyelimuti dunia. Pada saat yang sama, suara yang dipenuhi dengan martabat samar-samar bergema di seluruh dunia. Ketika Shoyan dan ahli dari aula hantu mengangkat kepala dan melihat ke atas, seluruh langit menjadi hitam. Seolah-olah ada tangan besar yang menutupi langit telah menghalangi semua cahaya. Hanya beberapa saat kemudian penglihatan mereka berangsur-angsur menjadi jelas. Baru kemudian mereka secara mengejutkan melihat seekor burung besar sedang melayang di langit di atas kepala mereka. Siapa kau? Kau ingin menghalangi urusan aula hantuku? Ucap kultivator dari aula hantu itu. Jangan sebut-sebut aula hantu di depanku. Begitu kau berada di hutan mapel api, kau harus melakukan segala sesuatu sesuai dengan aturanku. Aku yang memiliki keputusan akhir di hutan mapel api. Kabut tebal yang menutupi langit berangsur-angsur menghilang. Seketika, seorang pria parubaya dengan rambut merah panjang dan penampilan yang mendominasi muncul di garis pandang Shoyan dan ahli aula hantu itu. Selain kulitnya, semua bagian tubuh pria ini berwarna merah tua. Rambutnya merah, alisnya merah, dan bahkan janggutnya berwarna merah tua. Cahaya api terus-menerus berkelap-kelip di matanya. Satu-satunya perbedaan adalah ada seikat rambut emas di tengah rambutnya yang panjang. Hal ini membuat Shoyan samar-samar mengingat sesuatu. Ekspresi di mata ahli dari aula hantu itu langsung terfokus ketika dia melihat penampilan pria itu. Dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya dengan identitas pria itu. Kau adalah
Sebelum kata-kata dari mulut pihak lain terdengar, kutukan kasar dan heroik dari pria parubaya itu terdengar. Kau apa? Aku punya nama, Xu Hao. Kalau kau tidak senang, serang saja aku. Kalau kau punya nyali, aku sudah tidak bertarung selama bertahun-tahun. Kalau kau tidak takut mati, serang saja aku. Aura sombongnya menyebabkan wajah Ali dari aula hantu berkedut. Orang di depannya ini benar-benar telah menunjukkan karakter klannya sepenuhnya. Tidak hanya kata-katanya kasar, tindakannya bahkan lebih sombong. Klan burung api darah, aku mengenalmu, ucap Ali dari aula hantu itu. Karena kau sudah tahu, maka cepatlah pergi. Jika tidak, maka lawanlah aku dan mari kita lihat siapa yang lebih kuat. Dengan suara gemuruh yang keras, sosok Xu Hao telah muncul di depan ahli aula hantu dalam sekejap mata. Tanpa gerakan yang hebat atau origin ki, sebuah pukulan sederhana menyebabkan ruang di sekitarnya langsung runtuh saat api yang mengamuk tiba-tiba membumbung. Dengan satu pukulan, sosok ahli aula hantu itu langsung melesat mundur sejauh 300 meter. Ketika sosoknya berhenti, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar hebat. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan erangan teredam dari tenggorokannya, dan rasa berdarah dan manis perlahan menyebar dari mulutnya. Brengsek, aku tidak ada hubungannya dengan klan burung api darahmu. Aku hanya ingin membawa pergi manusia ini. Kenapa kau menyerangku? Ucap Ali dari aula hantu itu. Hentikan omong kosongmu, keluar dari sini. Begitu suara itu jatuh, tubuh Xu Hao muncul di depannya lagi. Kaki cambuknya tiba-tiba jatuh dan kekuatan teror tiba-tiba muncul. Melihat ini, ekspresi di balik topeng orang di depannya bahkan lebih buruk. Dia dengan cepat mengubah origin ki di tubuhnya dan memadatkannya menjadi perisai hitam di depannya untuk memblokir serangan Xu Hao. Suara ledakan terdengar sekali lagi. Kultivator aula hantu di depannya sekali lagi dipaksa mundur. Meskipun situasinya sedikit lebih baik dari sebelumnya, perisainya telah sepenuhnya runtuh. Kau ingin melindunginya? Mengapa? Tanya ahli dari aula hantu itu. Sejak kapan anak buah aula hantu sepertimu punya hak untuk menanyaiku? Saat berikutnya, tubuh Xu Hao sekali lagi menyerang. Ekspresi pihak lain berubah saat dia menggertakkan giginya dengan keras. Tubuhnya bergegas maju. Dia tidak mundur tetapi malah maju, menyerang ke arah Shoyan berada saat ini. Tidak seorang pun dapat menghentikan orang-orang yang ingin ditangkap oleh aula hantuku, ucap ahli aula hantu itu. Kau sedang mencari kematian. Sosok Xu Hao langsung berhenti di udara. Dengan memutar tubuhnya, dia langsung mengejar. Namun, dalam bentrokan antar ahli, bahkan sekejap saja sudah cukup bagi pihak lain untuk melakukan banyak hal. Pada saat ini, ahli aula hantu telah tiba di depan Shoyan. Aura dan tekanan yang mengerikan sekali lagi mengunci Shoyan, sementara tangannya semakin dekat dan dekat dengan Shoyan. Pada saat berikutnya, sehelai daun maple melayang di langit, dan lengannya diulurkan ahli aula hantu itu pun terputus bersamanya. Di belakangnya, wajah Xu Hao tampak cemas. Baru kemudian tubuhnya menyusul. Xu Hao langsung mencengkram leher ahli dari aula hantu itu dan menarik tubuhnya ke belakang. Pada saat yang sama, lutut kanannya menghantam pinggang yang terakhir dengan keras. Tiba-tiba, suara tulang patah terdengar satu demi satu. Tubuh yang terakhir juga terlempar tinggi ke udara tanpa terkendali. Segera setelah itu, Xu Hao melayang ke udara. Tubuhnya berbalik dan tendangan cambuk lainnya dilontarkan dengan keras. Ahli dari aula hantu ini terlempar dengan keras seperti bola karet. Serangan ini benar-benar membuatnya terbang keluar dari pandangan. Di belakangnya, wajah Shoyan tampak muram saat dia menyaksikan pemandangan di depannya. Serangan misterius sebelumnya telah berubah menjadi kejutan tak berujung di hatinya yang tidak hilang untuk waktu yang lama. Xu Hao kembali sadar dan melirik ke kedalaman hutan maple api dengan rasa takut yang masih ada. Baru setelah itu tatapannya kembali ke Shoyan. Hei, bocah, siapa kamu? Kenapa kamu jadi sasaran para bajingan terkutuk ini? Ucap Xu Hao. Dia langsung merasa penasaran. Seorang manusia pengembalian asal sebenarnya telah diburu secara pribadi oleh raja asal dari aula hantu. Bukankah ini membuat keributan besar karena masalah kecil? Aula hantu memang kejam, tetapi mereka tidak akan membuang-buang energi mereka untuk hal seperti ini. Apa istimewanya anak di hadapannya ini? Ketika Shoyan tersadar, dia buru-buru membungkuk kepada Xu Hao. Junior Shoyan berterima kasih kepada senior karena telah menyelamatkan hidupku, ucap Shoyan. Dia telah melihat dengan jelas betapa kuatnya orang di hadapannya. Sekarang, setelah dia diselamatkan, Shoyan jelas tidak berani lalai. Aku tidak tertarik menyelamatkanmu. Aku melakukannya karena seseorang memintaku. Namun, karena aku telah menyelamatkanmu, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Kau bilang kau Shoyan. Kalau begitu, Suchan, cepatlah ke sini. Xu Hao menatap Shoyan dan menoleh ke kedalaman hutan maple api. Setelah berteriak,
Shoyan menoleh ke belakang dan melihat seekor burung besar yang tampak familiar di cakrawala yang jauh. Burung itu terbang cepat ke arah mereka berdua. Shoyan baru mengenalinya saat burung besar itu mendekat. Tidak mengherankan, itu adalah burung api darah yang telah membawa mereka semua dari perbatasan barat daya ke wilayah selatan ekstrim. Jadi, orang ini sebenarnya masih ada hubungan darah dengan Zhu Hao. Shoyan teringat kembali apa yang telah dilakukan kelompoknya terhadap burung api darah ini saat itu, dan melihat situasi di depannya. Sebuah firasat buruk segera muncul di hatinya. Apakah bisa dianggap bahwa dia baru saja lolos dari mulut harimau dan masuk ke sarang serigala? Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.